Tingkatin skill dan raih karir impianmu dengan beragam pembelajaran di Kubisa. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Ahmad Habibi Salam dalam Kubisa, aku bisa, kamu bisa. Halo rekan-rekan sekalian, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan sekalian, di siang hari ini Kubisa bekerja sama dengan beberapa rekan juga. Tidak lupa kami bekerja sama dengan tuan rumah di hari ini yaitu Universitas Negeri Malang. Spesial untuk teman-teman semuanya yaitu Kubisa Goes to Campus ya. Kubisa Goes to Campus edisi ke-313. Mengikuti webinar IKUM menjadi salah satu pertimbangan mendapatkan beasiswa IKUM. Wah, rekan-rekan sekalian, di siang hari ini saya sudah tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh tamu-tamu saya yang luar biasa. Rekan-rekan sekalian, langsung saja dengan sangat bangga saya persembahkan untuk Anda inilah dia. Halo, Assalamualaikum dan selamat siang. Langsung dari Jepang, Muhammad Robin Irham Ashari. Halo Mas Robin. Halo, selamat siang Mas Habibi. Selamat siang. Apa kabar, bro? Oh, gua nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Gua nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh, genki desu ka? Alhamdulillah sehat banget Mas. Alhamdulillah sehat banget ya. Beda banget. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama lu, bro ya. Karena sejatinya kita nggak sendirian di sini bersama dirimu aja gitu ya. Tapi saya juga akan ditemani oleh sahabat saya, sahabat istri saya ya, yang luar biasa. Beliau sudah ribuan purnama ya, sudah ribuan purnama untuk bisa join menjadi pembicara di Kubisa. Dari pembicara di Kubisa beliau menjadi pembicara di tempat-tempat lain ya. Sobat Kubisa dari ujung Sabang sampai dengan Merauke dari tahun 2020. Rekan-rekan sekalian, profesional psikologis sekaligus founder dari Akusara Consultant. Langsung saja kita sambut bersama inilah dia. Halo, assalamualaikum dan selamat siang Mbak Gita Ayu Puspita. Halo Mbak. Siang-siang, udah kedengeran belum? Kedengeran dong. Apa kabar Mbak Gita? Sehat? Sehat, baik, alhamdulillah ya. Semoga nggak shock ya ngeliatnya ya. Jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita menuju ke sebelum kita menuju ke perbincangan seru saya tentang overthinking bersama Mbak Gita, kita akan mendengarkan, saya persembahkan untuk Anda 15 menit ke depan. Inilah dia success story dari Muhammad Robin Irham Ashari. Silakan Mas Robin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di sini saya sedikit ingin bercerita mengenai studi abroad experience saya ke Jepang. Nama saya Muhammad Robin Irham Ashari. Saya biasa dipanggil Robit. Saya merupakan asli Malang, kelahiran Malang tahun 2001, dan saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang, tepatnya dengan program studi S1 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Teknik, yang mana saya resmi sebagai mahasiswa UM dari tahun 2019. Di UM sendiri saya terlibat aktif di Malang. Kemudian saya merantau ke Tulungagung, ke kota dekat dari Malang, selama 3 tahun di sana. Kemudian saya kembali lagi ke Malang, tepatnya saya melanjutkan ke jenjang SMA di SMA Negeri 8 Malang. 2 tahun sekolah di SMA Negeri 8 Malang. Kemudian uniknya mungkin di sini, saya di tahun 2019 baru menjadi mahasiswa. Jadi memang di tahun 2018 di mana saya lulus, di situ juga saya mengalami banyak kegagalan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kenapa saya pilih UM? Dan saya kira teman-teman semuanya yang dari UM juga punya jawaban sendiri-sendiri kenapa kalian pilih. Bisa diartikan bahwa UM merupakan kampus yang bisa bersaing, kampus yang bisa berkompetisi baik di region nasional ataupun di region internasional. Jadi singkat cerita, jika ditanya kenapa pilih UM, jawaban saya saat ini adalah karena UM merupakan kampus yang unggul. Tapi teman-teman semuanya, jika hal itu ditanyakan ke saya di tahun 2019, di mana saya harus memilih kampus untuk pilihan saya di SBMPTN, merupakan pertanyaan yang sulit. Kenapa saya harus
pilih UM. Karena memang jujur pada waktu itu UM bukan merupakan pilihan pertama saya. Jadi PR saya waktu sebagai mahasiswa UM yang pertama adalah rasa bangga saya terhadap alma mater saya yang memang masih kurang. Tapi ada sebuah kutipan dari seseorang dari PD Baik yang mana kutipan tersebut menyinggung saya, kutipan tersebut men-trigger saya untuk melakukan sesuatu. Jadi jika teman-teman tahu, kutipannya berbunyi, dulu nama besar kampus disebabkan oleh karena kehebatan mahasiswanya. Sekarang mahasiswa ingin hebat karena nama besar kampusnya. Dari kutipan tersebut saya seakan mungkin saya merupakan mahasiswa yang ingin hebat karena nama besar kampusnya. Tapi di sisi lain, dari kutipan ini juga saya terpacu untuk saya ingin membuat UM, saya ingin membuat alma mater saya pun bangga punya mahasiswa seperti saya. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar teman-teman, yakni di Saga University. Jadi dalam bahasa Inggris. Kemudian program ini juga hanya diperuntukkan untuk undergraduate atau program sarjana. Dan yang saya ketahui, salah satu kampus yang bekerjasama dengan Saga University adalah Universitas Negeri Malang. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana saya bisa mengetahui mengenai program SPSI ini? Sebuah jawaban singkat, semua berawal dari organisasi mahasiswa ini. Jadi tidak bisa dipungkiri, mungkin teman-teman semuanya udah sering mendengar bahwa organisasi menambah relasi dan lain-lain itu merupakan sebuah fakta buat saya, karena dari organisasi ini akhirnya saya bisa mengenal lebih banyak orang, saya bisa mengenal lebih banyak pihak, dan pada akhirnya saya mendapatkan banyak informasi dari situ. Jadi di 15 Mei tahun kemarin saya sudah mensubmit semua berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar program SPSI ini. Tapi pada akhirnya hasilnya ini di pertengahan Juni diumumkan bahwa alasannya saya masih belum bisa untuk mengikuti program SPSI ini karena satu hal, yaitu karena skor dari tes bahasa Inggris saya masih kurang saat ini. Semua berkas yang saya perlukan untuk mendaftar SPSI. Dan alhamdulillah di awal Februari tahun 2023 mendapatkan kabar gembira bahwasannya alhamdulillah saya lolos dan saya bisa berangkat ke Jepang untuk mengikuti program SPSI. Jadi di sini seperti yang tadi dikatakan Mas Habibie, saya bergabung, saya sebagai mahasiswa di IOES, Institute of Ocean Energy Saga University Jepang, dan saya bergabung pada laboratorium dari Ocean Thermal Energy Conversion atau disebut dengan OTEC. Jadi sebelum saya berangkat ke Jepang, teman-teman sering sekali mendengar bahwa Jepang itu merupakan negara yang menghargai waktu sekali, negara yang orang-orangnya tepat waktu, orang tertib dalam berkendara, disiplin membuang sampah, transportasi umumnya yang sangat memadai dan nyaman, dan banyak kota di sini yang bersih. Saya kira di Saga ini merupakan salah satu kota di Jepang yang biaya hidupnya tidak terlalu tinggi, sangat-sangat terjangkau jadi jika dibandingkan dengan Tokyo atau Osaka. Berikut sedikit tayangan footage yang saya dapat di Jepang, mulai dari pemandangan salah satu sudut kota yang terlihat sangat damai bersama alumni UM yang saat ini juga melanjutkan studi di Saga University. Ada yang lanjut program magister atau S2, ada juga yang lanjut program doktoral atau S3. Mungkin itu sedikit cerita saya, sedikit pengalaman yang bisa saya bagi ke teman-teman semuanya mengenai studi Umroh. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian dari dan untuk Anda Muhammad Robit Irham Ashari. Langsung acara puncak kita ya, yaitu mendengarkan tema kita yaitu mengendalikan overthinking ya, mengendalikan kita. Halo Mbak. Hai, sudah siap
udah lebih siap maksudnya. Sudah lebih siap. Ini Mbak mau Jadi, nyombongin masa lalu itu jadi kata siapa masa lalu itu bisa dilupakan begitu saja gitu ya. Buat sebagian orang masa lalu itu bisa menjadi hal yang traumatik dan akhirnya membentuk seseorang menjadi overthinking ya. Jadi nggak hanya melulu overthinking itu nggak hanya melulu mengkhawatirkan masa depan, tapi ada sebagian orang itu memikirkan tentang masa lalu juga. Itu misal gitu ya. Overthinking dalam masa lalunya bisa juga dipicu dari masa-masa trauma nih. Trauma misalkan ada perceraian orang tua, ada trauma-trauma tertentu pada kecelakaan yang akhirnya setiap kejadian itu akhirnya direlasikan, dihubung-hubungkan. Itu kan hampir kata istri gue katanya yang lulusan sahabatmu juga lulusan psikologi katanya kalau kebanyakan mikir katanya orangnya pragmatis. Pragmatis apa pragmatis, Mbak? Pragmatis. Nah, itu bedanya sama pragmatis tuh apa? Beda, karena pragmatis tuh yang dipikirinnya banyak, yang dipikirinnya tuh lanjut. Oke. Ini serius. Jadi gitu. Jadi yang namanya over sebenarnya nggak ada yang baik. Cuma kalau kita belajar bahasa Indonesia kan ada baiknya kita mengambil hikmahnya gitu ya. Mengambil hikmah dari segala sesuatu yang buruk itu kita harus cari ada nggak sih sisi positifnya seperti itu. Ya minimal sisi positifnya adalah sebetulnya sebagai langkah kita mengantisipasi segala sesuatu itu untuk terjadi. Sebetulnya itu membangun awareness kita kan, ya kan? Kalau nanti begini berarti aku harus gimana? Kalau nanti ininya begini aku harus gimana? Itu awalnya kan berawal dari situ. Berawal dari kalau andai-andai terus pusing sendiri gitu. Overthinking itu menjadi overthinking karena akhirnya jadi stres karena nggak nemuin awareness-nya itu nggak menemukan solusi. Jadi awalnya kan dia ingin aware, dia ingin mempersiapkan diri, ingin mengantisipasi gitu. Tapi sayangnya langkah antisipasi dia akhirnya tidak menemukan solusi yang akhirnya menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan. Juga manusia gitu ya. Jadi sebenarnya gini, ya semua manusia pada hakikatnya pasti pernah punya pikiran lah, nggak mungkin dia nggak mikir, apalagi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu, nah ini sering overthinking itu sering dialami juga sama lebih banyak wanita. Kenapa? Karena wanita tuh banyak gitu yang dipikirin gitu ya. Nanti ininya gimana, nanti itunya gimana gitu ya. Banyak dikhawatirkan. Nah, kalau aku pribadi mungkin karena lebih ke anak-anak gitu ya. Tapi karena punya ilmunya, karena sekolah, ya bukan sekolah ya, karena sudah ya itu tadi banyak berinteraksi dengan banyak orang, belajar juga. Jadi psikolog itu kan juga belajar dari klien ya. Jadi kita juga sering menghadapi orang. Kita tahu nih, oh ternyata overthinking itu bisa menyebabkan hal-hal yang kayak gini. Jadi kita ibaratnya ya ibarat dokter, ibaratnya itu kita suka tahu sinyal-sinyal dari tubuh kita gitu loh. Wah ini jangan diterusin nih mikirnya nih, nanti lo jadi overthinking gitu. Jadi bukan berarti nggak pernah overthinking, tapi ketika mulai mau mikir yang berlebihan kita udah punya alarmnya nih, udah punya cara jangan terlalu diforsir pikirannya gitu. Kalau punya ekspektasi harus berhasil, atau orang-orang yang memang bisa menerima kekecewaan secara wajar apabila ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi nantinya. Gitu ya. Itu yang harus kita atur dulu, kita kelola dulu. Dan yang paling utama adalah ya tadi, kita harus mengatur pikiran itu. Jadi kita harus mulai mengatur fokusnya, belajar untuk tidak berfokus pada masalah, tapi mengingatkan diri untuk yang harus kita lakukan adalah prepare for the worst. Jadi tadi, jangan lupa ketika kita overthinking itu adalah sebetulnya sinyal dari diri kita, jiwa kita untuk bisa menyiapkan, mengantisipasi apa yang akan kita lakukan kalau ketakutan kita itu terjadi, kalau hal-hal yang kita khawatirkan itu terjadi, kita sudah lebih siap. Jadi jangan lupa menyiapkan diri untuk prepare for the worst. Jadi ketika kita mengalami overthinking, kita harus langsung cari solusinya. Oke, kalau nantinya akhirnya nggak lulus, saya harus ngapain ya, gitu. Jadi jangan cuma bisa overthinkingnya aja, tapi juga harus punya jawaban dari si overthinkingnya itu. Yaitu tadi si prepare for the worst-nya itu. Jadi worst case yang kita bayangin itu harus punya jawaban. Jangan cuma kita takutin.
produser saya, mengucapkan terima kasih banyak. Saya bersama Mas Robit dan juga Mbak Gita mohon izin untuk pamit undur diri. Salam kompeten, salam sehat, semangat belajar, dan jangan lupa lebih baik jatuh cinta daripada jatuh tempo. Wassalamualaikum dan sampai jumpa, bye-bye. Silakan, Master Control.